Selamat Paskah bagi kita sekalian jemaat Tuhan. Pagi hari ini di kebaktian kita yang kedua adalah Minggu Kebangkitan Kaum Perempuan. Oleh karena itu, kaum perempuan akan melayani kita pada hari ini, pada kebaktian kita yang kedua ini. Prosesi akan masuk ke ruangan, mari kita sambut dengan berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita sangat bersuka cita mengingat dan mensyukuri Kristus menyelamatkan kita orang berdosa dan seluruh ciptaannya. Kristus telah mengalahkan kematian. Maut tidak berkuasa lagi menghalau orang percaya datang kepada Kristus. Kemenangan Yesus Kristus mengalahkan dosa dan kematian. Itulah yang kita rayakan dan syukuri setiap minggu, setiap hari Minggu. Karena itu, dalam sukacita dan rasa syukur atas penyelamatannya, kami menyampaikan selamat Paskah bagi Bapak, Ibu,
saudara-saudari sekalian. Melalui kebangkitannya, Allah telah menyelamatkan kematian kekal dari hidup orang yang percaya kepadanya. Allah menghapus air mata dari segala muka dan kita bersukacita karena keselamatan yang dianugerahkannya. Untuk itu, marilah kita bernyanyi memuji Dia dengan nyanyian Tuhanku bangkit, pusara terkemuka. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup. Karena kebangkitan-Mu, kami tidak takut lagi akan maut. Karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu.
Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan menjadi terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Tuhan pada peringatan kebangkitan Tuhan Yesus minggu ini tertulis dalam Roma 6 ayat 13b. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Demikian hukum Tuhan, marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Yang
kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu, yang mati dan bangkit kembali untuk menyelamatkan kami. Sesungguhnya kami belum sepenuhnya menyerahkan diri kami menjadi senjata kebenaran untuk melakukan kehendak-Mu, dan belum mensyukuri keselamatan yang telah Engkau karuniakan bagi kami. Kami sering jatuh ke dalam kehendak kami sendiri. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarilah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan pada Minggu Paskah pertama ini tertulis dalam Markus 16 ayat 1 sampai 8. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi meminyaki Yesus. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Namun ketika mereka melayangkannya, tampaklah batu itu sudah terguling. Batu itu memang sangat besar.
Mereka masuk ke dalam kubur dan melihat seorang pemuda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan terkejut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Dia telah dibangkitkan. Dia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Meninggalkan kubur itu, sebab kegentaran dan kedahsyatan menguasai mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom. Selamat Hari Paskah bagi kita seluruh ruas HKBP Kebayoran Lama. Mari kita sama-sama menyimak warta jemaat pada Minggu Paskah hari ini. Yang pertama, nama minggu hari ini adalah Minggu Paskah pertama, peringatan akan kebangkitan Tuhan Yesus. Warta kedua, berita duka cita. Pada hari Selasa tanggal 26 tahun 2024 kemarin, telah meninggal dunia seorang pemudi bernama Novita Lasminar Boru Tambunan, berumur 31 tahun. Putri dari Bapak Purislin Tambunan, ibunya Rona Boru Marpaung. Alamat di Jalan Bendi Baru, Gang F, RT 1, RW 10, nomor 29, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, masuk Banjar Kampung Perigi, NPJ nomor 1504. Jenazah telah dikebumikan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 kemarin di TPU Kampung Kandang, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan serta penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Warta yang ketiga, Paskah kedua. Esok pada hari Senin tanggal 1 April tahun 2024 masuk pukul 19.30 WIB, kita akan masih berkumpul di gereja untuk merayakan pesta Paskah kedua. Dihimbau kepada seluruh jemaat HKBP Kebayoran Lama untuk datang menghadiri acara Paskah kedua tersebut. Warta keempat, kebaktian penghiburan. Akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, masuk pukul 20.30 WIB, seusai sermon Parhalado, akan diadakan kebaktian penghiburan bagi keluarga Nyonya Hutagalung, Boru Panggabean, beralamat di Jalan Praja Dalam F, nomor 7, RT 10, RW 2, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dihimbau bagi jemaat Banjar Bungur Kostrad untuk datang menghadiri acara kebaktian tersebut. Warta kelima, sermon Inahana dan sermon lansia. Pertama, pada hari Selasa tanggal 2 April tahun 2024 masuk pukul 10 WIB bertempat di ruang konsistori akan diadakan sermon Inahana yang akan dipimpin oleh Amang Pendeta Surya BM Lumbantoruan STH. Dihimbau kepada anggota Punguan Inahana HKBP Kebayoran Lama untuk datang menghadiri acara sermon tersebut. Kedua, sermon lansia pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 masuk pukul 9.30 WIB bertempat di Sopo Praja Lantai 2 akan diadakan sermon lansia yang akan dipimpin oleh Amang Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH. Dihimbau kepada seluruh anggota kaum lansia HKBP Kebayoran Lama untuk menghadiri acara sermon lansia tersebut. Warta ketujuh, Family Gathering Keluarga Pelayan Penuh Waktu Distrik 8 DKI Jakarta. Sesuai keputusan Sinode HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, akan diadakan pada tanggal 9 sampai 10 Agustus tahun 2024 tentang program khusus tahun Oikumene Inklusif 2024. Maka akan dilaksanakan Family Gathering Pelayan Penuh Waktu dan Keluarga se-HKBP Distrik 8 DKI Jakarta pada hari Kamis sampai hari Jumat tanggal 4 sampai 5 April bertempat di Green Forest Hotel Bogor, Jawa Barat. Akan menghadiri yaitu Amang Pendeta Resot,
Amang Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH, Amang Pendeta Fungsional, Amang Pendeta Weslin B. Dalimunte STH, dan Amang Pendeta Surya BM Lumbantoruan STH. Mari kita doakan agar acara family gathering tersebut dapat berjalan dengan lancar. Warta ke-8, periodisasi pengurus Banjar-Banjar. Dengan berakhirnya masa periodisasi pengurus Banjar-Banjar tahun 2022 sampai 2024, agar disampaikan dan dikoordinasikan oleh Sintua Banjar masing-masing untuk segera melaksanakan regenerasi kepengurusan yang baru untuk masuk di periode tahun 2024 sampai tahun 2026 yang akan dilantik pada hari Minggu tanggal 28 April tahun 2024. Warta ke-9, periodisasi fungsionaris jemaat. Sesuai dengan hasil rapat Parhalado hari Rabu tanggal 20 Maret tahun 2024 yang lalu, telah terpilih fungsionaris, yaitu pertama, Sekretaris Huria, yaitu Amang Sintua TM Lumbantoruan. Kedua, Bendahara Huria, Amang Sintua YB Silalahi. Ketiga, Ketua Dewan Koinonia, Amang Sintua Yansen Pasaribu. Keempat, Amang Ketua Dewan Marturia, Amang Sintua JH Sinaga AK MAP. Kelima, Ketua Dewan Diakonia, Amang Sintua H. Sianipar SE. Keenam, Parartaon yang akan dipimpin oleh Amang Sintua ORM Siombing MBA MTH dan anggotanya yakni Amang Sintua CMH Simatupang SE dan Inang Sintua Dr. DD Boru Pakpahan. Sementara untuk tim audit Huria sedang dipilih dan akan menyusul. Warta ke-10, jadwal kebaktian sore. Sesuai dengan hasil keputusan Parhalado, maka mulai tanggal 7 April, kebaktian sore yang sebelumnya akan masuk pada pukul 15.30 berubah menjadi masuk pukul 17.00 WIB. Warta tambahan, persembahan tanda kasih pelayanan untuk almarhum Inang Sintua ARM Boru Pakpahan. Pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 esok, di kebaktian pukul 7.30 WIB, 10.30 WIB, dan 17 WIB, kita akan mengumpulkan persembahan sebagai tanda kasih kita atas pelayanan Inang Sintua ARM Boru Pakpahan almarhum. Kita akan menyampaikan tanda kasih tersebut kepada keluarga pada kebaktian di hari Minggu tanggal 14 April 2024. Yang kedua, kami majelis juga mengucapkan terima kasih bagi Banjar Jurangmangu Pondok Aren yang telah menyediakan bunga altar pada Paskah hari ini. Semoga kita semua Banjar-Banjar boleh berpartisipasi ke depannya menyediakan bunga altar. Demikianlah warta jemaat kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya dipersilakan kepada pengurus para puan untuk memberikan kata sambutan. Shalom. Selamat Paskah untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pertama-tama kami untuk Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Jeffrey Sitindaun, kami mengucapkan
maaf karena tidak terlalu siap untuk memberikan penerangan. Tapi kami sekarang ini Parheon Paropuan tepat pada hari Paskah. Jadi sekali lagi kami ucapkan selamat hari Paskah. Tuhan telah bangkit mengalahkan maut. Kami hanya memberitakan bahwa kami Paropuan Huriat telah memberikan untuk memberikan suatu pelayanan, terutama di dalam penyematan bunga untuk memperingati Parheon Paropuan. Kami hanya menghimbau kepada ibu-ibu muda untuk boleh mulai untuk mencoba memasuki punguan Paropuan. Karena kami sebetulnya sudah menjelang sudah mulai tua-tua semua. Jadi kalau bisa ibu-ibu muda kami mengundang supaya ada wajah-wajah baru dan supaya semakin bersemangat punguan Paropuan. Itu saja yang kami harapkan. Kami sangat mengharapkan sekali. Jadi nanti mungkin sermon akan mungkin dirubah supaya yang bekerja bisa ikut sermon Paropuan. Jadi kita nanti supaya lebih hidup lah. Karena kalau hanya orang yang tua-tua saja yang jadi punguan Paropuan, kita nggak akan maju-maju. Kita mau yang wanita-wanita karier supaya mendaftarkan diri untuk ke punguan Paropuan supaya lebih indah dan lebih baik. Karena kami sendiri mungkin sudah mulai akan mengundurkan diri dari punguan Paropuan. Paling kami hanya membantu saja. Semoga selamat datang untuk semua, terutama untuk istri-istri situa yang aktif supaya ikutlah mendukung punguan Paropuan ini supaya semakin maju. Mauliate, sekali lagi selamat Paskah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat Paskah untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kebaktian kita, kebaktian Minggu pada hari ini, kita juga merayakan, memestakan, dan mensyukuri hal yang luar biasa. Yaitu kemenangan Tuhan, kemenangan kita umatnya yang percaya kepadanya. Kemenangan dari yang paling menakutkan di kita manusia, yaitu dari kematian. Untuk itu firman Tuhan yang menjadi nats khotbah kita pada hari Minggu ini, sekaligus dalam perayaan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematian yang kita sebut Paskah, tertulis dalam kitab Yesaya pasal 25 dimulai dari ayat 6 sampai dengan ayat 9. Kita mengikutinya secara bersama. Demikian tertulis firman Tuhan. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk. Suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikian firman Tuhan. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Dan itulah rencana Tuhan yang paling indah buat kita manusia. Dan itu sebenarnya tidak bisa dirubah. Termasuk untuk kita orang Kristen. Memang harus bersakit-sakit dahulu. Karena apa? Itu semuanya upah dari dosa. Selengkap apapun hidup seseorang, kita bisa melihat dia senang oleh kelengkapan hidupnya. Tetapi bukan berarti bahwa persoalan penderitaan dia tidak alami.
dia alami. Sebab untuk mencapai kesuksesan saja itu punya proses. Itu tidak datang sendiri. Tetapi itu harus dengan usaha yang maksimal. Itu semuanya proses. Dan di sanalah dikatakan sebelum mendapatkan apa yang diharapkan, dia harus berusaha, dia harus berjuang. Itulah bentuk yang sakit, bentuk penderitaan itu. Tetapi yang pada akhirnya akan bersenang-senang. Itu di kemudian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, itu juga kalau kita lihat dalam nats kita, yaitu dalam kitab Yesaya ini, yaitu pasal 25. Ini berlatar belakang bahwa umat Allah karena dosa kejahatannya, Tuhan mengatakan bahwa mereka akan menerima akibat dari kejahatannya. Mereka akan terbuang. Mereka akan dijajah. Mereka akan diperbudak. Itu bentuk penderitaan. Tetapi bukan hanya di situ saja. Allah juga mengatakan kepada mereka melalui Nabi Yesaya, umatku akan mengalami itu. Tetapi penderitaan mereka oleh karena dosa mereka itu merupakan proses supaya mereka mengenal siapa diri mereka sebenarnya. Dan yang pada akhirnya akan terjadi pertobatan, mereka akan kembali berseru kepada Tuhan untuk minta tolong, untuk dilepaskan dari penderitaan. Itu artinya proses untuk pendewasaan iman terutama. Karena apa? Allah mengatakan setelah itu, setelah mereka mengalami penderitaan oleh karena dosa perbuatan kejahatan mereka, saya sendiri akan melepaskan mereka, mengganti yaitu penderitaan mereka dengan sukacita. Air mata mereka Allah sendiri akan menghapus. Duka cita mereka akan berubah menjadi sukacita. Dalam hal sukacita tersebut, di mana Allah bertindak mengganti, merubah persoalan penderitaan manusia itu dengan kegembiraan sukacita yang luar biasa. Dan itulah yang kita rayakan pada saat ini. Kalau dikatakan Paskah, mulai dari penderitaan, persoalan yang dialami umat Allah di tanah Mesir. Kita masih ingat waktu kematian anak sulung. Apa yang terjadi hal yang mujizat. Dengan perintah Allah memberikan tanda darah depan rumah masing-masing, maka pada waktu malaikat maut mengambil anak sulung, maka anak-anak dari umat Israel lepas dari kematian. Artinya dilewati. Jadi Paskah itu artinya dari bahasa aslinya, artinya melewati, dilewati, dilewatkan. Dan juga
perjalanan mereka untuk menuju tanah Kanaan, itu persoalan penderitaan, masalah luar biasa yang mereka hadapi dari perjalanan, selama perjalanan itu. Tetapi Allah tibakan mereka. Mereka melewati, dilewatkan setiap penderitaan itu. Hingga tiba di tanah Kanaan yang dikatakan tanah yang diberkati Allah, yang penuh dengan susu dan madunya. Kita hubungkan dengan nats kita, yaitu ayat 6. Dan inilah kita hubungkan dengan topik kebaktian minggu kita pada hari Minggu ini, dan juga perayaan Paskah ini, dikatakan bersukacita karena keselamatan. Bersukacitalah, bersorak-soraklah. Karena apa? Karena hingga sekarang Allah sendiri di dalam diri anaknya Yesus Kristus memberikan keselamatan itu. Bahwa umatnya sendiri, umat yang percaya, bukan hanya umat Allah dalam perjanjian lama ini, tetapi dalam perjanjian baru hingga kita pada saat ini, kita melewati, kita dimenangkan, melewati penderitaan, dan dikatakan penderitaan yang paling menakutkan yaitu adalah kematian. Itu ikut serta kita lewati. Karena apa? Karena diri Yesus Kristus. Dia mati dan dia bangkit. Artinya dia bangkit dari kematian. Di kematian itu dia matikan. Maut itu dia kalahkan. Dia bangkit. Artinya kematian itu terlewati. Kepada apa? Kepada hidup yang abadi atau kekal. Nah, apakah ini berlaku hanya kepada diri Yesus Kristus? Oh, bukan. Itulah yang kita rayakan Paskah, supaya kita juga hidup sesuai dengan apa yang kita rayakan pada saat ini. Bahwa kematian itu, penderitaan itu, dan hingga kematian itu pasti terjadi. Siapa yang tidak takut mati? Semuanya takut mati. Tidak ada yang berani satupun yang tunjuk tangan. Pasti kita mengatakan, kita takut mati. Kalau kita berbicara jujur, karena apa? Karena kita selalu menikmati dan rindu untuk kehidupan ini. Jangankan untuk mengingat, membayangkan kita akan mati. Hanya untuk membicarakan teman kita yang meninggal saja, merasa asing mulut kita untuk membicarakan itu. Apalagi orang Batak, kan? Kalau misalkan itu, apalagi ada yang tiba-tiba meninggal dunia, tiba-tiba oleh karena penyakit jantung, baru ngobrol langsung top, meninggal. Besoknya ada kumpulan ibu-ibu habis markor di gereja, itulah memang ngeri sekali kematian si anu yang kemarin itu. Tapi itulah
jauh-jauhlah ugibnya katanya, begunya, ugib. Rohnya. Karena apa? Karena diselimuti rasa takut. Artinya apa? Maunya jangan terjadi kepada saya seperti itu. Kematian itu sangat menakutkan. Tetapi tadi dengan Paskah, kematian Tuhan Yesus, dia lewati itu untuk mengalahkan kematian itu dan untuk mencapai hidup yang abadi, yang kekal. Apakah itu juga termasuk upah umat yang percaya? Ya. Walaupun dikatakan upah dosa adalah maut. Tetapi upah kita tidak selamanya lagi di dalam kematian itu. Artinya kematian itu harus datang. Pasti. Jangan ada yang mengatakan berani, enggak, saya tidak mau mati. Kalau sekarang ya, karena masih bisa digerakkan energik. Kalau sudah umur kita nantinya sampai ke 90, apalagi 98 tahun, sudah di tempat tidur terus, di situ semuanya. Ke toilet pun gak bisa lagi. Dilihatinlah itu cucunya, keluarganya. Wah, berganti-ganti ngurus dia. Akhirnya, apa akhirnya yang dia katakan? Tuhan tolonglah, jangan perpanjang lagi umurku. Biarlah saya meninggal. Panggillah saya. Pasti akan itu kita katakan. Kalau sekarang, kita masih bisa kemana-mana. Kita masih bisa menikmati hidup ini. Apalagi kalau kita hubungkan dengan ayat 1 itu. Kita masih bisa ke pesta, perjamuan. Kita masih bisa mengikuti adat. Masih bisa mengalang lomuk-lomuk. Ya kan? Waduh, enak sekali yang hidup ini. Tetapi kita diingatkan bahwa kematian itu pasti akan datang. Dan itulah jalan akhir kepada kita untuk menuju kepada kehidupan yang kekal abadi. Dan itulah tujuan hidup kita. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara-saudara ditanya, apa tujuan hidupmu? Jangan sampai kita katakan mati, meninggal. Enggak. Tujuan hidup kita, hidup yang kekal. Tetapi kematian itu adalah jembatan. Dan itulah dikatakan Paskah. Arti dari bahasa aslinya yaitu melewati. Karena itu hal yang menakutkan. Kita akan lihat ayat 7 nats kita. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Apa yang kita lihat di sana, Amang Inang? Dari ayat 7 itu ada 2. Walaupun sebenarnya sama. Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan dan tudung yang ditudungkan. Kalau sama orang Batak ada itu ulos tudung. Kalau yang sudah mabalu, laki-laki ama ditinggalkan istrinya, duda. Ibu-ibu
yang ditinggalkan suaminya disebut janda. Jadi kalau masih di situ mayatnya, kalau kita orang Batak, diberikanlah itu ulus tujung. Nah ditutupilah ini kan. Jadi kalau ibu-ibu sabar itu mau berapa lama pun, itu enggak termasuk enggak bisa kelihatan wajahnya. Kalau ibu ditutup itu. Mungkin kalau di Jakarta ini seperti ini panasnya ya harus pakai AC. Tapi kalau bapak-bapak nggak tahan itu, dibuka sedikit, dilihat gini. Supaya bisa dilihat yang lain. Karena apa? Itu tandanya terkadang nggak tahan menduda. Maka, tapi kalau ibu, ya kita lihat sabar itu ditutupi. Dilihat-lihat suaminya. Tapi kalau orang Batak, udah apa itu ulusnya? Pura-pura, sesak katanya, tapi dibuka sedikit, dilihat. Nah, itu budaya. Tetapi, ini tidak ada pendiskriminasian. Allah bertindak mengoyakkan kain perkabungan dan tudung yang ditudungkan di kepala. Artinya apa? Duka cita, penderitaan, sehingga dikatakan lanjutannya ayat 8, ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dari wajah. Memang benar Allah di dalam diri anaknya Yesus Kristus meniadakan maut, mengalahkan maut itu. Berarti dengan Paskah dari wajah kita umat yang percaya tidak ada lagi wajah yang menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Karena apa? Karena kita akan mengatakan Tuhanku Tuhan Yesus telah memenangkan aku. Tidak lagi ketakutan. Dan tidak ada lagi air mata. Artinya kesedihan itu diganti dengan kegembiraan, sukacita. Ketakutan itu diganti dengan keberanian. Hidup yang pesimis berubah menjadi optimis. Hidup yang putus asa, yang frustrasi diganti dengan penuh dengan pengharapan. Karena di depan dia selalu melihat kemenangan yang disediakan oleh Tuhan. Dan yang terakhir dalam ayat 8 ini dikatakan, dan aib umatnya akan dijauhkannya. Apa aib kita yang terbesar, Amanginang? Bapak Ibu, saudara-saudara, apa aib kita yang terbesar di hadapan Tuhan? Dosa taido kan? Itulah aib kita. Bisa saja kita mengatakan, aduh saya malu. Banyak sekali dosa saya. Aib. Tapi sayang sekali kalau misalkan ada yang Jumat Agung kemarin, dia tidak berkenan untuk menerima penghapusan dosa dari Tuhan perjamuan kudus. Kalau mengatakan, saya malu di hadapan Tuhan. Banyak sekali dosaku. Malu saya berhadapan dengan Tuhan. Akhirnya dia pulang. Padahal di sini dikatakan aib umatnya akan dijauhkannya
dari seluruh bumi. Amanginang saudara-saudara, inilah yang luar biasa. Dengan topik minggu kita dikatakan bersukacitalah. Bersorak-soraklah. Karena apa? Karena kain perkabungan, tudung yang ditudungkan, dikoyakkan Allah di dalam diri anaknya, Yesus Kristus. Maut untuk seterusnya ditiadakan. Karena apa? Karena kata akhir yang kita terima dari Tuhan adalah bukan maut, tetapi hidup yang kekal. Apalagi yang harus kita sukacitakan, kita harus bersorak-sorai dalam hidup kita. Karena Dia menghapus air mata kita. Dan bahkan Dia menjauhkan, menghilangkan aib kita, dosa kita yang paling besar dari dunia ini. Inilah sukacita kita. Sehingga Allah menyediakan, mengundang seluruh umat yang Dia selamatkan. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk. Itu ayat 6. Suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Menu makanan yang luar biasa. Jadi kalau sama kita orang Batak, yang paling enak apa itu bidua, apalagi lomok. Di situ rebusannya, di situ ATT-nya, di situ otaknya, wah. Ada mesti buat takasan, ya kan? Yang paling asli. Disediakan, itu adalah gambaran. Nah, yang mau kita bahasakan, artikan Amang Inang, perjamuan. Allah menyediakan menu makanan sorgawi. Siapa yang menikmatinya, dia tidak akan, makanan itu dia tidak akan menimbulkan kolesterol, asam urat, darah tinggi. Tidak akan. Justru dengan menu makanan surgawi yang disediakan Allah dalam perjamuan itu, setiap yang menikmatinya tidak akan pernah kenyang dan tidak akan pernah merasa puas dalam hal minum. Dia akan merasa lapar, dia akan merasa kehausan. Artinya akan selalu keinginannya untuk menikmati perjamuan yang disediakan oleh Allah. Pertanyaan, kalau Allah sudah memberikan berkatnya di dalam diri anaknya Yesus Kristus dalam Paskah yang kita rayakan, Dia mengoyakkan kain perkabungan, Dia mengoyakkan tudung yang ditudungkan kepada kita, Dia meniadakan maut, Dia menghapus air mata, Dia menghapus aib kita, dosa kita yang terbesar. Apalagi alasan kita untuk tidak turut serta mengikuti hadir di dalam perjamuan makan yang disediakan oleh Allah? Tidak ada lagi alasan. Karena semuanya berkat itu diberikan Tuhan kepada kita secara cuma-cuma. Itulah kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian, Paskah yang kita rayakan pada hari Minggu ini. Untuk itu Amang Inang, apa yang harus kita katakan? Selalu dalam hidup kita
Dan harus yang kita beritakan, harus kita katakan, bukan hanya dalam diri kita, tetapi kepada orang lain. Dengan Paskah kita juga diberangkatkan, diperintahkan untuk memberitakan berita sukacita itu, kabar baik yang luar biasa. Semua umat yang percaya akan mengatakan, pada waktu itu, ayat 9 yang terakhir, pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Tuhan memberikan berkat-Nya dengan kasih-Nya, keselamatan kepada kita, bahwa bukan maut lagi kata akhir menjadi upah kita, tetapi di dalam diri Yesus Kristus yang kita yakini, yang kita percayai, Dialah yang memberikan kemenangan, keselamatan, dan hidup yang kekal dengan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Selamat Paskah untuk kita semua. Selamat Paskah untuk kita semua. Iya, saya pikir tadi sudah banyak yang tertidur. Rupanya belum. Sekali lagi dengan kuat Amanginang, selamat Paskah untuk kita semua. Amin, kita berdoa. Paskah yang kami rayakan pada hari Minggu ini Tuhan, kami bersorak-sorai, kami penuh dengan sukacita karena keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Yang selama ini kematian yang sangat menakutkan, dan bahkan dalam hati dan pikiran kami, keinginan kami mengatakan supaya menjauh kematian itu dari hidup kami. Tetapi kematian itu harus hadir, harus datang, dan harus kami alami. Tetapi dengan kemenangan-Mu mengalahkan kematian itu dalam Paskah yang kami rayakan, kematian itu merupakan satu jembatan untuk melewati menuju kepada kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal yang telah Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu atas keselamatan yang Tuhan berikan. Keselamatan yang Tuhan telah serahkan kepada kami. Itulah berkat Tuhan yang luar biasa. Dan dalam hidup kami, keselamatan itu akan kami pelihara. Keselamatan itu akan kami nyatakan, akan kami beritakan bahkan, supaya setiap manusia di dunia ini percaya dan mengimani Engkau dan hidup seturut dengan apa yang Tuhan firmankan. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat seluruh jemaat-Mu
yang dalam keadaan sakit. Marhusor siahaan, sintua sahat pakpahan, Nyonya Aris Widodo, Eni Yunita Boru Pardidi, Nyonya HP Aritonang Siti Nuria Boru Simbajuntak, Dr. Andus Pontius Fasius Sihombing, Nyonya M. Manik Boru Nababan, Harasel Asaira Serenauli Boru Gultom, Sintua Insinyur MH Sihombing, Sintua Dr. Andus GP Manihuruk, Nyonya Sintua Kapan Jaitan Boru Silitonga, Iwan BM Tampu Bolon, Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Boru Sirait, Tony Nahal Hutapea, dan yang tidak dapat kami sebut namanya satu persatu. Oleh karena keterbatasan informasi dari jemaat-Mu, tetapi kami juga berdoa Tuhan buat semuanya jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, dimanapun mereka berada, di rumah sakit, dan juga yang berada dalam kebersamaan persekutuan kami pada saat ini di tengah gereja-Mu ini. Tuhan yang Maha Tahu, kami mohon Tuhan supaya Tuhan yang menguatkan, memampukan mereka di dalam situasi sakit penyakit mereka. Tidak ada satupun yang putus asa oleh karena keterbatasan fisik, karena penyakit mereka. Dan bahkan kami memohon kepadamu Tuhan untuk semuanya mereka, jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, dengan kasih-Mu sembuhkan mereka Tuhan, supaya mereka dengan lebih sukacita dapat menjalani hari-hari hidup mereka. Demikian juga buat seluruh jemaat-Mu yang menerima berkat-berkat-Mu yang luar biasa, yang Tuhan berikan kesehatan, umur yang panjang, yang berulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan, lahirnya anak di tengah setiap keluarga, berhasil dalam menjalankan aktivitas kesehariannya, sekolah, kuliah, juga di setiap pekerjaan jemaat-Mu. Dan banyak lagi yang mensukacitakan atas berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada seluruh jemaat-Mu. Kami mensyukuri semuanya. Dan biarlah dengan berkat-Mu itu Tuhan menuntun seluruh jemaat-Mu selalu takut akan Tuhan dan memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami serahkan seluruh tubuh dan jiwa kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi sekaligus mengumpulkan persembahan kita. Sang Juru Selamat yang
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah menerima firman Tuhan yang membimbing kita bersukacita karena keselamatan yang diperbuat Allah di dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Dia telah membebaskan kita dari dosa dan kematian, serta melayakkan kita menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Sebagai bukti sukacita dan syukur kita atas penyelamatannya, hendaklah kita semakin giat di dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau karena Engkau lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah Juru Selamat dan hidup serta Tuhan kami dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersukacita karena kebangkitannya. Iblis, dosa, dan maut telah ditaklukkan, dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya dan segala sengatnya, karena kemenangan Tuhan kami, Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami memohon, kasihani dan kuatkan iman kami agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami
yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu. Dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda, dan semua orang yang merindukan hidup kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sukacita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.